Selamat pagi, ketemu lagi kita. Oke, semoga kita semua senantiasa sehat dan sukses semua urusan. Amin. Oke, ya. Pada video ini akan dibahas tentang mogok kerja yang sah menyulitkan pengusaha. Oke, saya ulangi judulnya ya, mogok kerja yang sah menyulitkan pengusaha. Oke. Mogok kerja itu dapat diklasifikasikan dua macam ya. Mogok kerja yang sah dan mogok kerja yang tidak sah ya. Mogok kerja yang sah dan mogok kerja yang tidak sah. Mogok kerja yang sah itu menyulitkan pengusaha ya. Jadi kalau mogok kerja itu sah menurut hukum, maka pengusaha dapat kesulitan di situ. Oke. Di sisi lain, kalau mogok kerja itu tidak sah, maka menempatkan pengusaha pada posisi yang baik. Nah, yang baik itu seperti apa? Nanti kita bahas. Baik, untuk lebih jelasnya berikut bahasanya ya tentang mogok kerja yang sah menyulitkan pengusaha. Itulah judul video ini. Oke, baik. Nah, kita mulai dengan mogok kerja dilakukan secara sah. Ya. Referensinya adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ya. Pada pasal 144 ya. Di sini saya tampilkan pasal 144 dan pasal 145. Pada pasal 144 berbunyi terhadap mogok kerja yang dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 140 ya. Nah, di sana pasal 140 itu antara lain mengatur bahwa mogok kerja yang sah itu harus memberitahukan 7 hari kerja sebelumnya. Ya, antara lain itu ya. Oke. Ada lebih rinci lagi. Ya. Jadi di sini saya ulangi lagi, terhadap mogok kerja yang dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 140, pengusaha dilarang melakukan dua hal ini. Ya, oke. Huruf A, mengganti pekerja atau buruh yang mogok kerja dengan pekerja atau buruh lain dari luar perusahaan. Jadi ketika mogok itu perusahaan katakanlah oke, okay, mungkin operator pabrik atau apa begitu ya, ketika dia terjadi mogok, orang ini tidak bekerja dan kemudian pabriknya kira-kira berhenti kan, kira-kira begitu kan. Nah, dalam hal ini kalau mogok kerjanya itu adalah sah ya, maka pekerja yang mogok itu tidak boleh digantikan dengan pekerja yang lain dari luar. Nah, maksudnya agar supaya tetap operasional berjalan, tidak boleh itu. Undang-undang melarang itu gitu kan. Oke, itu yang huruf A. Oke. Adapun yang huruf B ya, pengusaha dilarang memberikan sanksi atau tindakan balasan dalam bentuk apapun kepada pekerja atau buruh dan pengurus serikat buruh selama dan sesudah melakukan mogok kerja. Jadi benar-benar dilindungi ini ya kalau mogok itu kerja. Perlindungan bagi pekerja yang mogok gitu kan. Jadi tidak boleh kemudian memberikan sanksi, misalnya sanksi PHK misalnya. Nah, tentang tidak boleh. Jadi kalau mogok kerja itu adalah sah, tidak boleh memberikan sanksi. Misalnya sanksi PHK misalnya ya. Oke. Bagi yang mogok kemudian di PHK. Karena pernah kejadian di Jawa Timur ya. Di Jawa Timur itu ada suatu perusahaan yang pekerja mogok ya, kemudian pekerja itu di PHK oleh perusahaan. Nah, kemudian pekerja itu mempidanakan si pengusaha, dilaporkan polisi itu. Wah, jadi serius lah gitu masalahnya ya bagi perusahaan. Oke, baik. Kemudian pasal 145 ya pada Undang-Undang 13 tahun 2003 Ketenagakerjaan dalam hal pekerja atau buruh yang melakukan mogok kerja secara sah dalam melakukan tuntutan hak normatif yang sungguh-sungguh dilanggar oleh pengusaha, pekerja atau buruh berhak mendapatkan upah. Jadi kalau mogoknya itu dilaksanakan secara sah, ya, dan juga yang dituntut, objek yang dituntut itu adalah hak normatif, ya, dan sungguh-sungguh dilanggar, jadi memang dilanggar oleh pengusaha atau pengusaha tidak memenuhi hak normatif itu, nah, maka pekerja atau buruh itu berhak mogok dan tetap mendapatkan upah. Nah, itu. Jadi dua pasal ini menempatkan perusahaan dalam posisi yang sulit ini, ya. Kalau mogok kerjanya itu adalah sah. Nah, jadi misalnya tuntutan hak normatif. Apa itu hak normatif? Dari kata norma ya. Ya normatif dari kata norma.
hak normatif, norma itu aturan ya. Jadi hak yang didasarkan hak atau kewajiban para pihak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Misalnya mogok kerja karena THR tidak dibayarkan, ya kan? Atau mau kerja misalnya di kerja atau satu kerja lembur, ya upah lemburnya menghitungnya salah, tidak sesuai ketentuan peraturan perundangan, dan kesalahan itu disengaja, misalnya begitu. Nah itu berarti melanggar hak normatif ya. Oke, itu pekerja yang mogok itu berhak mendapatkan upah ya. Oke. Nah, jadi kalau mogoknya misalnya apa pekerja tidak mendapatkan pakaian seragam, dan ketentuan tentang pakaian seragam itu hanya diatur dalam SK direksi misalnya, dan itu tidak dipenuhi, itu ya itu tidak termasuk melanggar hak normatif, karena pakaian seragam yang diatur dalam SK direksi itu bukan hak normatif, bukan hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Jadi itu yang dimaksud dengan hak yang bukan normatif, atau bisa disebut juga sebagai syarat kerja. Ya. Jadi di satu sisi adalah syarat kerja. Syarat kerja itu adalah semuanya hak kewajiban yang tidak diatur dalam peraturan perundangan, itu adalah syarat kerja. Ya. Tapi yang diatur oleh peraturan perundangan itu adalah hak normatif. Oke. Jadi di sebelah kanan saya tulis di situ mogok kerja yang sah, ya, mogok kerja yang dilakukan secara sah menyulitkan bagi pengusaha. Peraturan perundangan tidak mengatur tentang batas lamanya durasi mogok. Nah ini, jadi bayangkan kalau harus membayari upah terus, tidak ada mogok itu aturan paling lama seminggu, paling lama 2 minggu, tidak ada. Jadi mogok mau 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu dan sebagainya, gitu kan? Itu sepanjang mogok kerja itu adalah sah, tidak ada aturan, dan tadi harus membayar upah selama mogok itu. Kalau yang dituntut adalah hak normatif, lumayan ya, lumayan lumayan artinya lumayan tidak nyaman bagi pengusaha gitu ya. Oke, jadi menyulitkan pengusaha lah ya, pada pokoknya kalau mau kerja itu adalah sah dilakukan oleh pekerja. Oke, baik, kita lanjutkan ya, kita lanjutkan. Akibat hukum mogok kerja tidak sah. Nah, sekarang mogok tidak sah ya. Jadi judulnya ini adalah akibat hukum mogok kerja tidak sah. Akibat hukum mogok kerja tidak sah diatur dalam Kepmenaker Trans nomor Kep 232 garis miring Men garis miring 2003 pasal 3 berbunyi, kita baca ya. Oke. Mogok kerja tidak sah apabila dilakukan bukan akibat gagalnya perundingan, dan atau B, tanpa pemberitahuan kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, dan atau dengan pemberitahuan kurang dari 7 hari sebelum pelaksanaan mogok kerja, dan atau isi pemberitahuan tidak sesuai dengan ketentuan pasal 140 ayat 2 huruf A, B, C, dan D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Oke. Ini format seperti ini, ada dan atau ya. Oke. Dan di sini ada double negatif. Tidak sah, lalu di bawahnya adalah bukan akibat. Kita positifkan saja ya, kita ubah menjadi begini bunyinya. Pasal 3 ya, mogok kerja adalah sah, nah, jadi tidaknya dicoret ya kan, dipositifkan ini namanya ya. Mogok kerja adalah sah apabila dilakukan akibat gagalnya perundingan, dan atau dengan pemberitahuan kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, dan atau tanpa pemberitahuan kurang dari 7 hari sebelum pelaksanaan mogok kerja, dan atau isi pemberitahuan sesuai dengan ketentuan pasal 140 ayat 2 huruf A, B, C, dan D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Jadi kita balik semuanya menjadi positif. Nah, kalau dibalik menjadi positif, maka judul di atas adalah mogok kerja adalah sah apabila, ya. Saya ulang lagi, kalau dibikin menjadi positif, mogok kerja adalah sah apabila. Nah, kalau dibuat seperti ini menjadi jelas. Kalau ada statement begitu dari segi manajemen itu tentu akan menghendaki bahwa agar mogok kerja itu adalah sah, A, B, C, D itu terpenuhi. Nah, kalau A, B, C, D terpenuhi menjadi bunyinya begini. Mogok kerja adalah sah apabila dilakukan akibat gagalnya perundingan,
dengan pemberitahuan kepada pengusaha dan seterusnya, dengan pemberitahuan tidak kurang dari 7 hari sebelum mogok, yang D adalah isi pemberitahuan sesuai dengan ketentuan pasal 110 ayat 2 dan seterusnya. Manajemen akan mengatakan agar Anda mogoknya sah itu seperti tadi yang dibacakan, ya tadi ya karena positifkan. Tetapi kalau yang ditanya adalah si pekerja, ya kalau ditanya mogok kerja yang sah bagaimana, ya kan? Apa 4 harus terpenuhi, ya akibat gagalnya perundingan dengan pemberitahuan kepada pengusaha, kemudian dengan pemberitahuan tidak kurang dari 7 hari dan sebagainya. Apakah begitu? Tidak. Kalau dari segi pekerja dengan format begitu akan mengatakan satu terpenuhi saja sudah cukup. Nah, di sini terjadi perbedaan penafsiran. Maka di sini ini yang jadi permasalahan. Dan anehnya juga, ini kan sejak tahun 2003 dibuat ya, Kemmenaker ini sampai sekarang juga tidak diubah. Oke, padahal ini membingungkan gitu kan. Oke, baik. Oke, nah di sini disebut pada pasal 3 huruf D itu tentang isi pemberitahuan tidak sesuai dengan ketentuan pasal 140 ayat 2 huruf A, B, C, dan D Undang-Undang 13 tahun 2003. Nah, bagaimana bunyi pasal 140 ayat 2 itu ada di sebelah kanan, ya. Di situ disebutkan bahwa pemberitahuan pasal 140 Undang-Undang 13 tahun 2003 ayat 2, pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 sekurang-kurangnya memuat waktu, tempat mogok kerja, ya, waktu, hari, tanggal, dan jam, ya, dimulai dan diakhiri mogok kerja, B, tempat mogok kerja, C, alasan dan sebab-sebab mengapa harus melakukan mogok kerja, dan D, tanda tangan ketua dan sekretaris dan atau masing-masing ketua dan sekretaris serikat pekerja serikat buruh sebagai penanggung jawab mogok kerja. Oke. Itu adalah hal-hal tentang yang terkait dengan akibat hukum mogok kerja tidak sah, gitu kan. Oke, kita lanjut. Masih di Kepmen 232 tahun 2003. Ya, kan tadi didefinisikan mogok kerja yang tidak sah. Yang tadi saya katakan ini bisa membingungkan karena di situ ada dan atau, ya kan. Jadi kalau perusahaan tadi mengatakan bahwa eh, kalau dipositifkan jadi jelas itu adalah dan semuanya harus terpenuhi. Kalau si serikat pekerja mengatakan atau saya terpenuhi apabila formatnya adalah dipositifkan. Oke, baik. Nah, kemudian bagaimana kalau ternyata katakanlah ya mogok kerja itu adalah tidak mogok kerja itu tidak memenuhi panggilan pengusaha dianggap sebagai mengundurkan diri, judulnya ya. Oke. Jadi pekerja tidak memenuhi panggilan pengusaha dianggap mengundurkan diri. Ini kita lihat Kepmenaker Trans 232 tahun 2003 pada pasal 6. Ya, pada pasal 6. Oke. Nah, pada pasal 6 berbunyi ada 3 ayat di situ. Mogok kerja yang dilakukan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dikualifikasikan sebagai mangkir. Jadi kalau mogok kerjanya itu adalah tidak sah, ya, tidak sah, maka si orang pekerja yang mogok ini kan nggak masuk kerja, tidak bekerja, ya, gitu kan? Itu dikualifikasikan sebagai mangkir, gitu kan? Nah, mangkir itu artinya tidak masuk kerja tanpa alasan yang dapat diterima dan dapat dipertanggungjawabkan. Itu adalah pekerja mangkir dan melakukan mangkir. Oke. Ayat 2. Karena bekerja dianggap sebagai mangkir, maka pemanggilan untuk kembali bekerja bagi pelaku mogok sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Itu dilakukan oleh pengusaha 2 kali berturut-turut dalam waktu 7 hari. Bukan 7 hari kerja, ya, 7 hari. Jadi 1 minggu dihitung ini. Dalam bentuk pemanggilan secara patut dan tertulis. Nah, ayat 3 nih, konsekuensi kalau tidak merespon ini. Ayat 3, pasal 6 ini, ya. Pekerja buruh yang tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, nah, maka dianggap mengundurkan diri. Oke. Jadi Kepmenaker Trans 232 tahun 2003 pasal 6 intinya adalah, ya, mogok kerja itu dianggap sebagai mangkir, karena mangkir maka dipanggil suruh kerja kembali dan itu dibatasi waktunya 7 hari, bukan 7 hari kerja, ya, tapi 7 hari, 2 kali berturut-turut. Kalau sudah dilakukan itu tidak muncul,
dan baru muncul bekerja pada hari ke-8, ke-9, atau ke-10, perusahaan tinggal mengatakan, oh, kamu ini sudah termasuk kategori mengundurkan diri. Ya, kamu ini sudah termasuk kategori atau mengundurkan diri karena sudah melewati 7 hari, Anda belum masuk kerja juga. Ini yang dikatakan bahwa apabila mogok kerja itu uh, tidak sah, maka itu membuat posisi perusahaan nyaman, nyaman dalam hal ini menganggap pekerja mengundurkan diri. Ya sama dengan PHK kan, sama dengan PHK seperti itu. PHK mengundurkan diri. Baik, demikianlah tentang mogok. Ada dua macam, ya, mogok kerja yang sah dan mogok kerja yang tidak sah. Kalau mogok kerja yang sah, ya, kalau mogok kerja yang sah eh, itu menjadikan perusahaan tidak nyaman. Karena mogok kerja yang sah itu upah harus dibayar terus, perusahaan tidak bisa mengganti dengan pekerja dari luar dan sebagainya. Jadi dan lagi mogok kerja tidak ada batasnya. Bayangkan kalau harus membayari terus pekerja mogok karena dia sah, maka perlu apa? Maka wajib dibayar upahnya berlaku misalnya seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, 1 bulan, 1,5 bulan, bayari orang-orang tidak masuk, bagaimana gitu kan? Produksi tidak jalan, harus membayar penuh upah pekerja. Karena mogok kerjanya adalah sah. Tapi kalau mogok kerja tidak sah, ya ini. Mogok kerja tidak sah, perusahaan pada posisi yang lebih baik. Karena panggil saja selama 7 hari. 2 kali berturut tidak masuk, maka pekerja dianggap mengundurkan diri. Oke, cukup jelas ya. Baik, baik. Baik, sampai di sini ya. Oke, semoga bermanfaat ya. Silakan dibagikan dengan teman-teman video ini supaya apa eh, katakanlah kajian di sini atau pembahasan di sini juga bermanfaat bagi teman-teman tentang mogok yang kerja yang sah dan yang tidak sah. Oke, sampai di sini ya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Eh, Tetap sehat dan tetap sukses dan tetap semangat. Oke, oke ya. Oke.